Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, saya akan menjelaskan tentang metode TOPSIS. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang metode SAW, yaitu salah satu metode yang digunakan juga dalam sistem pendukung keputusan. Metode SAW maupun metode TOPSIS semuanya adalah sama-sama adalah untuk mencari solusi dari alternatif-alternatif yang ada dengan kriteria-kriteria yang ditentukan, di mana kriteria-kriteria tersebut mempunyai subkriteria atau rank nilai yang berbeda-beda. Itulah salah satu ciri khas suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem pendukung keputusan. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah yang pertama adalah tentang TOPSIS, yang kedua adalah langkah-langkah dalam TOPSIS, yang ketiga nanti contoh soal dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah latihan soal. Baik, kita mulai yang pertama, metode TOPSIS. Apa sih itu metode TOPSIS? Ya. Jadi metode TOPSIS ya, kepanjangannya. Nah, kepanjangan dari TOPSIS itu apa? Teknik for order preference by similarity to ideal solution ya. Kemudian TOPSIS ini ya, dia merupakan salah satu metode yang digunakan dalam SPK, di mana teknik pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada, atau MADM, multi attribute decision making ya. Jadi ini nanti dipakai untuk pengambilan keputusan dengan kondisi bahwa ada beberapa alternatif pilihan, kemudian dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Konsepnya ya, konsep pada metode TOPSIS adalah alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Itu menurut Huang di bukunya tahun 1981. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam prosedur TOPSIS. Yang pertama adalah membangun sebuah matrik keputusan. Kemudian kedua adalah membuat matrik keputusan yang ternormalisasi. Yang ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Kemudian yang keempat adalah menghitung separasi jarak alternatif dari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kemudian menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. Kemudian yang terakhir adalah meranking alternatif. Baik, kita bahas satu-satu berkaitan langkah-langkah dalam TOPSIS. Yang pertama, membangun sebuah matrik keputusan. Matrik keputusan X itu mengacu terhadap M alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan N kriteria. Ya. Jadi matrik keputusan X-nya itu nanti ya, yang baris itu adalah alternatif, kolom adalah kriteria. Nah, kemudian ini ya formatnya, gambaran tentang matriksnya yaitu X sama dengan ya yang alternatif A sampai A1 sampai M itu adalah alternatifnya. Kemudian yang kolomnya itu adalah kriteria. Sementara X11, XM1, X1N, XMN itu adalah bobot penilaian tiap alternatif ya pada tiap-tiap kriteria. Kemudian kondisinya ya di sini jelaskan bahwa A1 itu adalah AI ya,
AI itu, di mana I-nya itu 1 sampai dengan M. Nah, ini adalah alternatif yang mungkin. Kemudian XJ, J-nya itu sama dengan 1 sampai N, itu adalah atribut di mana performansi alternatif diukur. Jadi XIJ adalah performansi alternatif AI dengan acuan atribut XJ, ya. Jadi itu adalah nanti misalnya X1 ini, X11, ya, itu adalah nilai dari alternatif A1 pada kriteria ini, kriteria X1, ya. Selanjutnya langkah yang kedua tadi yaitu membuat matrik keputusan yang ternormalisasi. Persamaan yang digunakan untuk mentransformasikan setiap elemen XIJ adalah ini persamaannya RIJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma XIJ kuadrat, ya, dengan I-nya itu 1, 2 sampai M dan J-nya juga 1, 2, 3 sampai N, ya. Kemudian di mana RIJ adalah elemen dari matrik keputusan yang ternormalisasi R. XIJ adalah elemen matrik dari keputusan X, ya. Langkah yang ketiga yaitu membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot dengan bobot WI itu sama dengan W1, W2, W3 sampai WN, di mana WJ adalah bobot dari kriteria KJ dan WJ sama dengan 1, maka normalisasi bobot matriks V itu, ya, ada rumusnya. VIJ sama dengan WJ kali RIJ. Jadi nanti setiap setiap kriteria tersebut nanti akan ada bobotnya. Nah, bobotnya itulah yang disebut dengan WJ, ya. Kemudian sama juga, ya, I-nya itu nanti baris, J-nya itu kolom. Berarti I-nya itu alternatif sementara J-nya adalah kriteria. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jadi solusi ideal positif itu nanti dinotasikan menjadi A+, sedangkan solusi ideal negatif dinotasikan menjadi A-. Nah, kemudian persamaannya ini, ya. Jadi ada A+ itu sama dengan max, ya, dari VIJ, ya, kemudian atau min dari VIJ, ya. Kemudian A, ya, solusi ideal negatif atau A- itu juga sama. Ini rumusnya sudah tentukan, ya, dengan kondisinya adalah J-nya juga bernilai 1 sampai N, ya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menghitung separasi. Nah, separasi ini adalah jarak alternatif dari solusi ideal positif. Nah, rumusnya adalah akar, ya, sigma VIJ dikurangi VJ plus kuadratkan, di mana J-nya itu sama dengan 1 sampai N, ya, sementara I-nya itu sama dengan 1 sampai M, ya. Kemudian kalau yang S negatif atau jarak alternatif dari solusi ideal negatif itu rumusnya adalah S negatif sama dengan akar VIJ dikurangi VIJ negatif, ya, dikuadratkan dengan J-nya 1 sampai N dan I-nya 1 sampai M, ya. Kemudian di sini keterangannya SI negatif adalah jarak alternatif ke I dari solusi ideal negatif.
VIC adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot V. VJ plus adalah elemen matriks solusi ideal positif. Kemudian VJ min adalah elemen matriks solusi ideal negatif. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif, ya. Jadi kedekatan relatif dari setiap alternatif terhadap solusi ideal positif itu rumusnya, ya. Ini CI plus itu sama dengan SI negatif, ya, dibagi SI negatif tambah SI positif. Ya, CI-nya itu nilainya adalah di antara lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Dengan I itu 1 sampai M. Kemudian CI plus adalah kedekatan relatif dari alternatif ke I terhadap solusi ideal positif. Kemudian SI plus itu adalah jarak alternatif ke I dari solusi ideal positif. Dan SI min adalah jarak alternatif ke I dari solusi ideal negatif. Nah, langkah yang terakhir adalah meranking alternatif. Kemudian alternatif itu diurutkan dari nilai C, I plusnya tadi terbesar ke nilai yang terkecil. Nah, yang menjadi alternatif atau yang menjadi solusi, alternatif yang menjadi solusi, ya, atau yang dipilih itu adalah yang dia nanti memiliki nilai C plusnya paling besar atau terbesar. Nah, berikut contoh soalnya, ya. Contoh soalnya, ya. Di sini ada perusahaan ABC akan mengembangkan usahanya di Kalimantan Timur dengan sebagai pilihan alternatifnya, ya. Dia sudah menemukan alternatif kota yang nanti akan jadi tempat untuk pembangunan atau pengembangan usahanya. Nah, 4 kota tadi itu apa aja? Samarinda, Bontang, Sangatta, dan Tenggarong. Nah, dalam memilih tempat atau lokasi untuk mengembangkan usahanya, selain sudah menemukan alternatifnya, perusahaan ABC itu juga mempunyai 5 kriteria, ya, 5 kriteria dalam menentukan pilihan lokasi tersebut. Yang pertama adalah harga tanah, kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua air, kriteria yang ketiga SDM, kriteria yang keempat UMR, dan kriteria yang kelima adalah pajak. Nah, kemudian bobot penilaian untuk 5 kriteria tersebut itu adalah sangat buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Jadi sangat buruk itu di 1, buruk itu 2, cukup 3, baik 4, dan sangat baik itu 5, ya. Berikut data penilaian dari alternatif yang sudah ada di tiap kriteria, yaitu Samarinda dengan harga tanah itu bobotnya 2, air di Samarinda itu diberi bobot 4, SDM diberi bobot 5, dan UMR untuk kota Samarinda diberi bobot 2, dan pajak diberi bobot 2. Nah, begitu seterusnya sampai Tenggarong itu harga tanahnya itu diberi bobot 3, air diberi bobot 5, kemudian SDM di Tenggarong itu diberi bobot nilai 3, kemudian UMR di Tenggarong diberikan bobot nilai 4, dan pajak diberikan bobot nilai 5. Nah, selanjutnya untuk kriteria-kriteria tersebut, ya, diberikan bobot penilaian bahwa kalau harga tanah itu diberikan bobot 4, ya, kemudian air itu 5, kemudian SDM 2, UMR 5, kemudian pajak 3, ya. Nah, selanjutnya
membuat sebuah matriks keputusan dari tabel penilaian yang tadi sudah ada, seperti gambar yang tampil di slide ini ya. Kemudian inilah matriksnya. Jadi matriks keputusannya dari tabel penilaian tadi adalah ini X, kemudian isinya itu ada 2, 4, 5, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, kemudian 3, 5, 3, 4, 5 ya. Selanjutnya, nah, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Nah, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Setelah tadi setiap alternatif pada tiap kriteria itu sudah diberikan nilai bobot. Nah, sekarang kemudian dia sudah dapat membentuk sebuah matriks keputusan, maka matriks keputusan itu harus dinormalisasi terlebih dahulu. Nah, dengan cara apa? Rumusnya adalah absolut xn sama dengan akar xij dikuadratkan ya. Sigma akar kemudian sigma xij kuadrat, berarti artinya xij-nya nanti dikuadratkan kemudian ditambahkan sebanyak apa? Sebanyak nanti m ya. Nah, ini contohnya ya untuk di pajak ya. Nah, di pajak itu di kolom pajak ya itu 2/2 ya. Kemudian pajak di Samarinda itu nilainya 2/2, kemudian Bontang 3 dikuadratkan, Sangadat 2 dikuadratkan, dan Tenggarong 5 dikuadratkan. Nah, ini ya. Ini dikuadratkan terlebih dahulu. Nanti setelah itu hasilnya baru dijumlahkan. Nah, ketemunya adalah akar 42. Nah, akar 42 itu adalah 6,481. Nah, ini untuk nilai XN-nya dulu. Nah, kemudian sama untuk kolom harga tanah, air, SDM, dan UMR juga dicarinya juga sama. Nah, selanjutnya kemudian kita buat normalisasi. Normalisasinya adalah dengan menggunakan rumus ini. RIJ sama dengan XIJ per akar sigma XIJ kuadrat. Nah, contohnya adalah ini untuk Samarinda ya, XIJ itu untuk nilainya harga tanah di Samarinda ya, itu 2. Kemudian dibagi dengan tadi akar sigma XIJ kuadrat. Nah, 5,745. Nah, hasilnya adalah 0,348 ya. Yang awalnya di nilainya untuk ini alternatif Samarinda di kriteria tanah yang awalnya nilainya 2, setelah dinormalisasi menjadi 0,348. Selanjutnya contohnya lagi, misalnya ini yang Tenggarong ya. Alternatif Tenggarong di kriteria air itu XIJ-nya nilainya 5. Kemudian akar sigma XIJ kuadratnya itu 8,124. Nah, maka hasilnya adalah 0,615. Nah, yang awalnya nilai realnya, nilai bobot tadi yang dimasukkan penilaiannya ada 5, setelah dinormalisasi menjadi 0,615. Nah, begitu seterusnya dicari sampai semuanya. Nah, sehingga nanti dihasilkan inilah matriks keputusan yang ternormalisasi. Nah, kemudian tadi di soal sudah disebutkan bahwa bobotnya untuk harga tanah itu ini 4, kemudian air itu 5, SDM 2, kemudian UMR 5, dan pajak 3. Nah, sekarang yang kita cari adalah matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Cara mencarinya ini, yaitu VIJ sama dengan WJ kali RIJ. WJ-nya itu apa? Bobot kriterianya tadi.
yang saya lingkari merah ini. Kemudian RIJ-nya adalah yang tadi, yang nilai-nilai tiap kriteria, tiap alternatif pada tiap kriteria yang sudah dinormalisasi, ya. Nah, contoh yang ketemu 1,361 itu didapat dari mana? Jadi didapat dari 2, ya, dikali, ya, 2 itu WIJ kali RIJ-nya itu adalah 0,680, yaitu Samarinda, alternatif Samarinda di kolom SDM. Nah, hasilnya itu 1,361. Begitu seterusnya cara mencarinya. Kemudian menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Ya, setelah tadi ketemu matriks ternormalisasi terbobot, ya ini, ya, kemudian kita cari nih solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, solusi ideal positif dan solusi ideal negatif rumusnya adalah kalau yang positif itu, ya, max, ya, max atau nanti min, ya. Kemudian yang solusi ideal negatif itu bisa min atau nanti max. Nah, kita lihat kondisinya dulu, ya. Untuk pajak, ya. Nah, dalam menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, nah, itu cara memilihnya di mana? Jadi kalau kriterianya bersifat benefit, makin besar makin baik, maka solusi ideal positifnya itu diambil yang paling besar atau max. Sementara solusi ideal negatifnya itu diambil yang kecil atau min. Nah, tapi jika, ya, kriterianya itu bersifat cost, makin kecil makin baik, maka solusi idealnya itu yang bagus itu yang paling kecil. Sementara solusi ideal negatifnya itu yang paling besar. Nah, sekarang kita lihat dulu, ya. Nih, di kolom atau di kriteria pajak. Di kriteria pajak ini, ya, masing-masing alternatif itu sudah ada nilai normalisasi terbobotnya. Nah, kemudian dipilihnya adalah solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Nah, karena pajaknya ini adalah benefit, maka solusi ideal positifnya itu diambil yang paling besar, yaitu ini. Kemudian yang min solusi ideal negatif itu diambil yang paling kecil, ya. Nih, 0,926. Nah, selanjutnya, ya, nih, ya, selanjutnya ke kriteria harga tanah. Di harga tanah tersebut itu sudah ada nilai-nilai terbobot tadi, ya, normalisasi terbobot untuk masing-masing alternatif, yaitu Samarinda 1,393, Bontang 2,785, kemudian Sangatta 1,393 dan Tenggarong 2,089. Nah, kemudian harga tanahnya ini adalah bersifat cost, ya. Karena kalau harga tanahnya lebih murah, kecil, itu malah lebih bagus. Tapi kalau harga tanahnya tinggi atau lebih besar, ya, maka dia malah tidak menjadi pilihan, ya. Makanya cost. Nah, karena cost ini, ya, jadi solusi ideal positifnya itu diambil yang paling kecil, ya, dari 1,39, 2,785, 1,393 dan 2,089. Yang paling kecil itu adalah 1,393. Nah, kemudian solusi ideal negatifnya diambil yang max, yaitu 2,785. Begitu juga misalnya ini di SDM. Nah, SDM ini dia bersifat benefit. Kenapa? Karena semakin bagus SDM-nya,
ya bobotnya atau skor nilainya semakin bagus. Maka karena dia benefit, maka solusi ideal positif, ya solusi ideal positifnya itu diambil yang paling besar, yaitu 1,361, sementara solusi ideal negatif itu diambil yang paling kecil atau min 0,544. Nah, itu cara menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jadi dipengaruhi tentang sifatnya dari kriteria tersebut, apakah dia benefit atau cost, ya. Selanjutnya, ya, setelah ketahui solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya, maka menghitung separasi, yaitu jarak alternatif dengan solusi ideal positif atau jarak alternatif dengan solusi ideal negatif. Nah, ini tadi, ya, ini adalah matriks yang di dalam ini adalah tadi matriks normalisasi terbobot dari semua alternatif di tiap kriteria. Kemudian ini yang bawah itu adalah solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dari tiap-tiap kriterianya. Nah, sekarang kita mencari separasinya. Separasi itu jarak alternatif dengan solusi ideal positif atau solusi ideal negatif. Nah, rumusnya apa? Ini tadi, ya, bahwa SI plus itu adalah akar sigma, ya, VIJ dikurangi VJ plus kuadrat, ya. Jadi VIJ nanti dikurang VJ dulu, ya, VJ-nya itu yang solusi ideal positifnya, kemudian baru nanti dikuadratkan, kemudian nanti baru ditambahkan sampai yang ke VIN dan VN. Ya, kemudian kalau yang negatif itu berarti dikurangi yang VJ negatif, ya. Nah, ini contohnya. Untuk solusi separasi yang itu yang plus jarak alternatif dengan solusi ideal positif. Nah, yang pertama ini 1,393 itu adalah apa? Jarak, ya, alternatif pada kriteria tanah, ya. Kemudian dikurangi nih solusi ideal positif di kriteria tanah itu tadi berapa? 1,393, ya. Kemudian ditambah nih 2642 itu adalah untuk kriteria Samarinda, untuk alternatif Samarinda di kriteria air, ya. Kemudian dikurangi solusi ideal positif dari air, kriteria air tadi. Selanjutnya untuk Samarinda, ya, alternatif Samarinda di kriteria SDM, ya, dikurangi solusi ideal positif kriteria SDM, ya, nanti dikuadratkan, kemudian baru ditambah lagi nilai, ya, nilai alternatif Samarinda di kriteria UMR. Nah, dikurangi solusi ideal positif kriteria UMR. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai, ya, nilai alternatif Samarinda di kriteria pajak, ya, yang tadi hasil normalisasi terbobot, dikurangi jarak solusi ideal positif kriteria pajak. Nah, setelah masing-masing ini dikurangi dulu, baru dipangkatkan, kemudian baru dijumlahkan. Nah, jadi 1,393 dikurangi 1,393 kan 0, berarti 0 kuadrat ditambah kemudian 2,462 min 3,077 itu adalah hasilnya minus 0,65 dikuadratkan, kemudian 1, ya, 1 ini 0,361 dikurangi 1,361 itu juga hasilnya 0, kuadratkan, kemudian yang ini 1,491 dikurang 2,981 hasilnya minus
1,49, kemudian ini 0,926 dikurangi 2,35, dia 2,315, itu hasilnya minus 1,389. Nah, dikuadratkan terlebih dahulu. Kalau negatif dikuadratkan menjadi positif ya. Nah, ini hasilnya adalah akar 4,5270, sehingga ketemunya adalah 2,1276 atau 2,128. Nah, itu separasi positif ya, separasi Samarinda ya, jarak alternatif dengan solusi ideal positif. Jadi jarak alternatif Samarinda dengan solusi ideal positifnya. Nah, begitu juga nanti bisa kalian cari ya untuk yang Bontang atau untuk yang Samarinda yang separasi negatifnya, kemudian Bontang, Sangatta, Tenggarong, caranya juga sama, sehingga ketemulah hasilnya ini ya, seperti yang sudah ada di tabel. Nah, ini sudah ketemu separasinya semuanya. Oke, selanjutnya ya, menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif dan meranking alternatif. Nah, tadi setelah diketahui ya, separasinya ya, kemudian cara menghitungnya CI plus itu adalah SI min dibagi SI min ditambah SI plus ya. Nah, ternyata hasilnya itu yang paling besar itu adalah Tenggarong. Nah, jadi berarti dari hasil nilainya ini Tenggarong mempunyai nilai 0,738, kemudian yang kedua adalah Sangatta, yang ketiga Samarinda, dan yang terakhir adalah Bontang. Maka yang menjadi jawaban dari Topsis yang menjadi solusi untuk permasalahan pengembangan perusahaan PT ABC itu adalah yang paling cocok adalah alternatifnya adalah Kota Tenggarong berdasarkan 5 kriteria tadi yang telah ditentukan ya. Nah, ini Tenggarong merupakan alternatif terbaik untuk lokasi pengembangan perusahaan ABC. Nah, demikian penjelasan berkaitan metode Topsis ya. Nanti ada contoh soal atau latihan soal yang bisa kalian kerjakan di e-learning ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.